Pemirsa, viral sebuah video di sosial media mengenai seorang tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di Taiwan telah mendapatkan surat suara pemilu yang akan digelar pada 14 Februari pada 2024 mendatang. Di dalam video viral tersebut memperlihatkan seorang TKI yang membagikan video bahwa dirinya sudah dapat surat suara pemilu pada tahun 2024. Di dalam video tersebut terlihat ada 3 foto pasangan dari calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Seperti diketahui, rakyat Indonesia akan menyelenggarakan proses pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden baru untuk periode jabatan tahun 2024 sampai dengan 2029. Pada video yang viral tersebut terlihat tangan seorang TKI yang bekerja di Taiwan tersebut yang tidak diketahui identitasnya tengah membuka amplop berwarna putih yang berisi kertas suara pemilu dengan gambar 3 pasangan calon presiden bersama calon wakil presiden yang siap untuk dicoblos. Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan untuk para warga negara Indonesia yang berada di luar negeri akan melaksanakan pemilu 2024 melalui Panitia Pemilihan Luar Negeri. WNI yang tinggal dan sedang berada di luar negeri tersebut akan melaksanakan pemilu 2024 terlebih dahulu atau early voting dibandingkan dengan pemilu di dalam negeri. Informasi tersebut dilansir dari laman KPU. Namun, untuk proses perhitungan dan rekapitulasi suara akan dilakukan bersamaan dengan hasil pemilu yang ada di dalam negeri. Hal itu sudah tercantum dan ditetapkan di dalam peraturan PKPU nomor 7 tahun 2022. Baru dengar ya, motivasinya apa juga nggak tahu, mungkin barangkali supaya distribusinya bisa lebih cepat kali, aku juga nggak ngerti. Yang jelas saat ini tuh adalah saat kita pinter-pinter membaca potensi para capres dan cawapres gitu ya, dan semua paslon, supaya kita bisa milih bukan karena nafsu, bukan juga karena pandangan-pandangan yang pendek, tapi kita memilih untuk 5 tahun ke depan. Ini demi kesejahteraan bangsa dan negara. Aku harap sih jangan sampai ada golput ya, semuanya kan orang Indonesia yang berdomisili di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, mudah-mudahan semuanya bisa memilih. Sementara itu, di lain peristiwa, istri Ruben Onsu Sarwendah akhirnya buka suara usai diisukan memiliki hubungan gelap dengan anak sambungnya Betran Peto Putra Onsu alias Onyo. Hal itu disampaikan Sarwendah secara langsung di laman Instagramnya @sarwendah29 beberapa hari lalu itu. Dalam videonya tersebut, ibu 3 anak itu tampak membuat klarifikasi terkait rumor miring yang kerap beredar soal kedekatan Sarwendah dengan anak sambungnya tersebut. Bahkan dalam video klarifikasi yang beredar, mantan personil Cherry Bell itu juga tampak menahan kesedihan atas isu yang beredar di media sosial yang menurutnya hoax belaka karena tidak didukung fakta yang ada. Namun demikian, ia tetap berusaha tegar ketika menyampaikan curahan hatinya itu. Kalian pasti tahu dong berita-berita tentang, ya mungkin sekarang kita ngebahas tentang aku aja deh. Nih, ini semua muncul karena komentar-komentar kalian di media sosial yang menggiring isu yang nggak pernah ada, tapi terlihat kayaknya nyata banget gitu, karena sepertinya kalian tuh tahu banget sama aku, kalian mungkin tinggal bareng aku atau hidup bareng aku, sampai kayaknya itu terlihat sangat nyata. Dan yang paling bahayanya itu adalah karena semua yang membaca ikut percaya dan ikut menyebarkan isu-isu tersebut. Padahal sama sekali nggak benar dan mungkin bisa jadi ini adalah hoax. Tapi buat aku ini adil nggak? Sama sekali nggak adil dong, karena semua tuduhan ini seperti nyata tapi sebenarnya tidak, dan akhirnya kalian menggiring opini yang terjadi di media sosial. Menyebarnya pasti sangat cepat dan tanpa aku bisa balas satu-satu, jawab satu-satu, dan gak bisa berbuat apa-apa.
lainnya itu, ia juga mengungkapkan kesedihannya atas berita yang beredar yang tidak benar, yang menggiring isu yang tidak pernah ada tapi terlihat seperti nyata, yang sepertinya netizen pembuat berita hoax tersebut seolah-olah seperti tinggal bareng dengan dirinya sehingga terlihat seperti nyata. Sosial media memang tempat berkomentar. Tapi kalian pernah mikir gak sih, kalau yang kalian komentarin aku, tapi di sebelah aku tuh masih banyak orang tua ataupun anak-anak aku, jadi ataupun keluarga-keluarga aku yang mereka juga bisa baca. Mungkin aku sendiri bisa nggak baca dan berusaha untuk tidak peduli, tapi kalian mikirin nggak orang sekitar aku kayak gimana perasaannya? Dan kalian coba deh pikir, kalau kalian jadi aku dan ini terjadi ke diri kalian gimana? Dalam kesempatan tersebut, Sarwenda juga memaparkan dampak dari beredarnya isu tidak benar yang terlanjur berkembang di masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia kembali menegaskan kalau hubungan dirinya dengan Betran Peto Putra Onsu adalah hoax belaka. Kalau aku sendiri kayaknya nggak bisa. Tapi gimana kalau misalnya mulai dari diri aku sendiri, mungkin kalian yang nonton, kita berusaha untuk menghentikan culture seperti ini, bertanggung jawab dengan apa yang kita tulis, dengan apa yang kita ucapkan, ya, untuk saling jaga satu sama lain dengan tidak menyebarkan konten-konten yang mungkin bisa membuat hoak, membuat orang lain tersakiti, atau bisa menjadi misinformasi. Karena sebenarnya digital itu ya tanggung jawab kita semua, dan ini bisa menjadi salah satu tujuan untuk menjaga generasi kita dan yang pastinya untuk anak-anak kita ke depannya secara mental. Selain itu, ia juga mengungkapkan kalau berita hoax yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat yang dilakukan netizen dalam menyebarkan isu tersebut sangatlah tidak adil baginya. Selanjutnya, ia pun menghimbau para haters atau pembencinya untuk berhenti menyebarkan hoax tentang kehidupan pribadinya di sosial media. Perubahannya ya dia semakin humble dan semakin nurut gitu ya. Ya masih ya kayak biasanya aja, cuman kan umur kan nggak manja kan nggak matok dari umur ya, nggak harus kalau umur 18 tahun nggak boleh manja lagi, nggak juga sih gitu. Jadi umur 18 tahun ya hanya umur aja gitu buat aku. Harapannya semoga makin dewasa lagi, makin belajar tanggung jawab lagi, apalagi kan Onyo anak laki-laki ya, jadi dia belajar lagi gimana caranya menghargai, bertanggung jawab, dan bisa menjadi anak yang membanggakan. Nah, gimana kalau misalnya kita membahas mungkin mental health atau kayak gimana isu-isu yang lain? Kalian juga bisa komen-komen. Mungkin nanti aku akan bisa bertanya dengan tim psikolog aku, ya, yang bisa menjadi masukan juga buat kalian.